dari lahirnya gerakan pemuda Ansor atau dari Nahdlatul Ulama, iya, sudah menyiapkan betul bagaimana komitmen dirinya, komitmen berorganisasinya dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Iya. Dan tidak akan pernah bergeser pun kader-kader Nahdlatul Ulama mengkhianati bangsa ini. Bahkan menjadi garda terdepan dalam segala hal yang muncul akan menghancurkan bangsa ini. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Siar Ansor Pondok Gede. Kali ini narasumber dari Siap yaitu Panglima Jufri SEMM. Nah, beliau ini adalah Ketua PC Ansor Kota Bekasi periode 2016-2023. Ane mau nanya dulu nih, perihal kepemimpinan Panglima ketika menjabat sebagai Ketua PC Ansor Kota Bekasi. Nah, bisa diceritakan Panglima saat menjabat dari 2016 sampai 2023. Nah, keluh kesahnya, terus perjuangannya itu seperti apa sih mendirikan ranting PAC di wilayah Kota Bekasi, Panglima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan hari ini bisa bersilaturahim, bisa berbagi dalam ruang kebaikan, karena bulannya bulan bagus, bulan Ramadan. Inisiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Siar Ansor Pondok Gede. Ansor Pondok Gede, mudah-mudahan menjadi bagian dari edukasi bersama, sehingga bisa manfaat dan kabarokan di bulan ini menyertai semua. Amin. Wabil khusus para permisa Siap ya. Iya, itu salah satu podcast ini Panglima, salah satu kegiatan dari PAC GP Ansor Pondok Gede. Amin. Iya, iya bisa lanjut Panglima, cerita tentang kepemimpinan Panglima terkait seperti biasa mungkin dalam sebuah organisasi, apalagi yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Ini organisasi yang cukup lama, cukup besar, cukup dikdaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu organisasi kepemudaan Muslim yang memiliki talenta melahirkan kader-kader muda NU yang siap tampil. Nah, ini nggak sembarangan kira-kira kayak gitu. Bagaimana penempaan ini menjadi hal-hal yang luar biasa, termasuk di Kota Bekasi. Sejarahnya mungkin panjang. Iya. Saya mungkin mengambil dari beberapa kurun waktu pasca sebelum kepemimpinan saya, dari sahabat Yudhistira. Ansor terkenal mungkin lewat medianya. Dengan gerakan-gerakan media, alhamdulillah Ansor sudah terkenal. Cuman pada wilayah buminya. Iya. Bahasa media mungkin bahasa langit ya. Bahasa langit. Bahasa di medsos dan lain sebagainya, tapi buminya belum ada. Dan ini menjadi PR buat saya, bagaimana tadi yang diceritakan, saya harus konsen betul dalam membangun atau menyatukan sahabat-sahabat pemuda Muslim yang bernaung di Ansor melalui dengan kaderisasi. Iya. Baik itu PKD, Diklasar dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang tersebutlah menjadi spirit bagi kepemimpinan yang diterpa oleh Nahdlatul Ulama. Memiliki spirit besar untuk memajukan gerakan pemuda Ansor itu sendiri. Nah, akhirnya alhamdulillah bekerja dengan konsisten serta mendapat kebarokahan dari kegiatan kaderisasi tersebut. Ini tidak gampang, terutama dari sisi multi talenta, multifungsi, multi etnis, multi dan lain sebagainya di Kota Bekasi. Kota Bekasi kan homogen dan lain sebagainya.
Nah ini nggak mudah Nggak ya kan, mudah, seperti di daerah-daerah ya kan, daerah-daerah. yang memang notabene atau berbasis secara kulturnya lebih mudah. Iya. Di Bekasi ya akhirnya mau tidak mau lewat dari face to face ya kan, dialog ke dialog, Iya. silaturahmi ke silaturahim, di beberapa unsur kepemudaan, akhirnya sahabat-sahabat mau bergabung, membuka ruang keimanannya dalam memasuki gerbang yang namanya organisasi Ansor. Organisasi Ansor. Kira-kira itu. Jadi kalau diceritain dari tahun itu memang luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ya karena ditempa isu yang luar biasa, bagaimana Ansor harus berdiri, iya. dan lain sebagainya. Akhirnya juga kita minta pendapat para pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat ranting, di tingkat MWC, bahkan di tingkat PC. Iya. Ketua, ini kan periodenya 2016-2023. Nah, itu berdirinya Ansor Kota Bekasi yang pertama atau sebelumnya ada lagi? Ada lagi. Ansor udah lama lah berdiri lah, dari tahun 1934. Enggak, di Kota Bekasinya khususnya. Kota Bekasi mulai berdiri sekitar baru periode kelima. Periode kelima. Bisa dibilang berarti karena ya kita tahu sebelumnya dulu Bekasi Raya. Bekasi Raya. Bekasi, iya. Ya kan? Jadi kota aja itu baru 97 lah. 97. Baru kita memisahkan bahwa proses pemekaran administrasi pemerintahan ada kota dan kabupaten. Iya. Kira-kira kayak gitu. Nah, pemimpin pertama kalau nggak salah almarhum Kiai Jamal lah. Almarhum Kiai Jamal. 2 kali periode. Periode. Itu sahabat Yudhistira, iya kan? Iya. Saya lah, kira-kira kayak gitu. Atau bisa dibilang Ansor Kota Bekasi eksistensinya ini mulai terlihat di kepemimpinan Panglima, apa gimana nih menurut Panglima nih? Kalau saya lihat mah sederhana, mungkin karena zaman pada saat itu momentum pada saat itu lagi berpihak pada Ansor. Karena negara ini lagi pora-poranda dalam isu-isu keagamaan. Keagamaan, apalagi isu-isu toleransi, radikalisme, radikalisme ya kan. Nah, spirit semangat Ansor dari didirikan 1934 ya kan tertuang bahwa kader-kader muda Nahdlatul Ulama dalam hal ini gerakan pemuda Ansor harus samina wa atona terhadap NKRI. Iya. Samina wa atona terhadap Islam kebangsaan. Islam kebangsaan. Islam yang moderat, Islam yang tawazun, Islam yang tengah-tengah lah. Tengah-tengah, iya benar. Yang merangkul bukan memukul, kira-kira itu. Benar, iya Panglima. Iya. Jadi gini Panglima, kalau misalkan Ansor itu di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, nah itu kan NU-nya NU kultur tuh. Jadi ketika kita mengadakan sahabat-sahabat Ansor, kita mengadakan PKD di wilayah Jawa Timur juga otomatis banyak tuh kader-kadernya tuh. Nah, yang menjadi pertanyaan di Kota Bekasi kan tuh homogen tuh. Secara kultur mungkin NU tuh banyak. Cuma secara struktur dan ideologi itu mungkin agak kurang secara pemikiran. Nah, bagaimana ketua itu ketika menjabat menarik kader-kader atau pemuda-pemuda yang ada di Kota Bekasi untuk bergabung menjadi kader-kader Ansor di wilayah Kota Bekasi, ketua? Ini persoalan leadership sebenarnya. Iya. Gimanapun ya kan kepemimpinan yang sering saya juga ngomong, ini harus nyontoin, bukan hanya pada lip service, ya kan, jago berbicara, santun dalam berucap, tapi tidak diimplementasi. Sederhana ya kan, dari dulu mungkin kita udah tersirat bagaimana membangun silaturahim. Ini omongan silaturahim kan luar biasa, faedahnya juga luar biasa, tapi diimplementasiin. Gimana seorang pemimpin tadi leadership, mampu juga turun ke bawah, ya kan, merasakan, mengajak, mencontohkan, kira-kira itu. Betul. Nah, akhirnya itulah yang mungkin ya kan Ansor menjadi besar hari ini di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi khususnya. Ada teori kepemimpinan yang diimplementasikan dalam berorganisasi. Itu aja kuncinya sebenarnya. Yang kedua juga ya kan, zaman serba keterbukaan, akhirnya juga mampu memberikan edukasi kebenaran. Dalam konteks misalnya
Islam yang rahmatan lil alamin seperti apa sih? Ya Iya kan? benar, Panglima. Harus juga dicontohkan dalam diri kepemimpinan Diri tersebut. kepemimpinan. Islam yang baik seperti apa sih? Iya. Harus juga dicontohkan pada terus Benar. pemuda yang benar-benar ideal seperti apa sih? Harus contohin juga, ya kan? Pemuda Iya. yang juga harus mau kerja, pemuda yang juga harus mau turun ke bawah Turun ke bawah. dan lain Iya. sebagainya. Iya, kalau cuma duduk-duduk aja saya pikir juga nggak berjalan, Iya. bukan gerakan itu. Ya. Benar-benar. Berdiam diri. Berdiam diri, iya. Iya memang Panglima, tujuan podcast ini juga sebenarnya salah satu tujuannya eksistensi dan yang kedua untuk mengajak pemuda-pemuda yang ada di wilayah Pondok Gede. Ini ada loh wadah OKP yang religius, yang positif, yang ada di wilayah Pondok Gede, yaitu Ansor Pondok Gede. Nah, tujuan podcast ini agar pemuda-pemuda di wilayah Pondok Gede khususnya melihat video ini, jadi dia ke-trigger gitu. Ketika nanti ranting atau PAC mengadakan PKD. Bagus. Ya gitu. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang topik pada intinya, Panglima, saya mau nanya nih, setelah kepemimpinan Panglima ada berapa kader nih? Ya di wilayah Kota Bekasi. Kalau di wilayah Pondok Gede ribuan. Kalau di wilayah Pondok Gede kurang lebih 1000. Tinggal dihitung aja, kalau ada 11 kecamatan 1000 berarti segitu. Oke, terima kasih Panglima atas penjelasan pengalaman Panglima sebagai Ketua PC Ansor Kota Bekasi di kepemimpinan 2016-2023. Nah, sekarang kita pada intinya nih. Topiknya adalah partisipasi pemuda NU Kota Bekasi dalam menyongsong Kota Bekasi juara 2024. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, bagaimana cara membangun sinergi antara pemuda NU dengan pemerintah Kota Bekasi, Panglima? Pertama, saya meyakini betul bahwa kader-kader NU sudah siap. Iya. Siap dalam kemapanan, siap dalam pengetahuan, bahkan siap dalam gerakan yang terukur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap kader-kader Nahdlatul Ulama. Persoalannya adalah ruang-ruang ini belum diyakini betul oleh pemerintah melihat bagaimana kepastian kader-kader NU dikasih kepercayaan dalam semaksimal mungkin. Kita selalu dicampur adukan dengan hal-hal yang baru. Iya. Akhirnya ruangnya dianggap berkompetisi, padahal tadi saya bilang dari lahirnya gerakan pemuda Ansor atau dari Nahdlatul Ulama, iya, sudah menyiapkan betul bagaimana komitmen dirinya, komitmen berorganisasinya dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Iya. Dan tidak akan pernah bergeser pun kader-kader Nahdlatul Ulama mengkhianati bangsa ini. Bahkan menjadi garda terdepan dalam segala hal yang muncul akan menghancurkan bangsa ini. Ini sudah terbukti. Iya, Panglima. Dari tahun ke tahun, dari tragedi ke tragedi. Iya. Nah, Panglima nih asli Kota Bekasi. Asli Kota Bekasi. Iya. Betawi asli ya? Pasti. Nah, berarti kan Panglima udah lama di Kota Bekasi, bahkan lahirnya di Kota Bekasi nih. Lahir di Kota Bekasi. Nah, selama ini apa sih pergerakan atau acara NU atau Ansor berkolaborasi sama pemerintah Kota Bekasi? Nah, selama Panglima memimpin sebagai Ketua PC Ansor Kota Bekasi, kegiatan berkolaborasi dengan Pemkot Kota Bekasi apa sih, Panglima? Yang pasti kita memastikan beberapa kegiatan-kegiatan ini menjadi siar kepemudaan. Eksistensi kepemudaan dalam menggapai apapun. Dalam riset dalam beberapa riset yang dilakukan oleh Ansor pada saya mimpin, saya pernah melaksanakan kegiatan bedah buku. Ada salah satu kader Ansor yang membuat buku yang luar biasa. Itu kader Kota Bekasi? Kita kader di Kota Bekasi. Iya. Dia buat buku ya kan. Bukunya kalau nggak salah namanya judulnya
Islam itu nggak marah, kira-kira kayak gitu. Oh Saya iya lupa. iya. Itu diadakan seminar, Kita bikin bedah buku, bedah buku dan seminar. sebagainya. Iya. Dan kita udah melahirkan kader-kader yang memiliki knowledge tersebut. Iya benar. Itu penting sih Penting, ya. seperti Artinya itu. ada kader muda NU yang bisa siap itu. Dan juga banyak kader-kader NU bukan hanya pada wilayah itu, wilayah-wilayah yang yang inilah, yang ekstrim pun ada. Iya. Nah, Ya, dalam tanda kutip positif ya. iya. Bukan ini. Ya artinya misalnya mampu membuat aplikasi, Iya. ya kan, mampu membuat digital marketing. Iya, gitu, digital kira-kira. marketing, bener-bener Panglima. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi Panglima. Jadi pertanyaannya, apa saja sih kendala yang dihadapi pemuda NU dalam melaksanakan program dan kegiatan? Nah, ini kendalanya apa Panglima? Jadi kendala ini tidak hanya dialami oleh kader NU, tapi kader Ansor juga. Nah, menurut Panglima tuh kendalanya apa sih Panglima? Kendala pertama yaitu nggak pede. Nggak pede. Nggak pede aja. Nggak pede dalam membuktikan kemampuannya. Dan Iya. saya meyakini kader-kader muda NU, kader-kader NU memiliki kapasitas yang luar biasa. Jangankan ilmu umum gitu. Iya. Ilmu agamanya aja udah top markotop lah. Dibandingkan, mohon maaf gitu loh, organisasi-organisasi lain. Iya. Yang tadi saya bilang ya kan, kecintaannya jangan diragukan lagi. Diragukan lagi ya, benar. Karena saking tawadunya, Iya. saking alimnya, saking berakhlaknya, Iya. inilah akhirnya tidak pernah ditunjukkan. Yang saya bilang tadi malu. Iya, benar. Nah, sejauh ini Panglima yang dihadapi, kendala yang dihadapi pemuda NU, apakah contoh misalkan ya, kalau Ansor itu kan kendalanya ketika membuat PKD tuh, ya dari biaya, logistik, tempat. Nah, tapi di Ansor itu ranting juga aktif tuh, ranting PAC tuh aktif. Dengan contoh di Pondok Gede tuh hampir setiap minggu ada MDS, Panglima. Di Pondok Gede tuh ada MDS. Nah, apakah pertanyaannya bagaimana keaktifan kader NU dari MWC sampai ranting, apakah itu aktif?